Terkadang, kehidupan memberi kita perumpamaan yang indah, seperti hidung yang selalu mencium bau berbeda. Setelah kita membahas perumpamaan dari mata dalam video sebelumnya, hari ini, mari kita terus mengeksplorasi pelajaran berharga dari hidung untuk menjalani kehidupan dengan lebih bijak. Saya akan membagikan beberapa analogi yang menarik dan memberikan inspirasi. Jadi, tetaplah bersama saya di video ini untuk merajut kembali pelajaran yang berharga dari mata dan menjelajahi makna perumpamaan hidung. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Selamat menonton! 1. Seperti hidung yang selalu mencium bau berbeda, kita perlu memiliki rasa kepekaan terhadap perubahan di sekitar kita. Seperti hidung yang selalu mencium bau berbeda, perumpamaan tersebut menggambarkan perlunya kita memiliki rasa kepekaan terhadap perubahan di sekitar kita. Sebagaimana hidung membantu kita mengenali aroma yang berubah, rasa kepekaan terhadap perubahan memungkinkan kita mengidentifikasi dinamika lingkungan dan meresponsnya secara efektif. Dengan memiliki kepekaan ini, kita dapat menghindari kejutan yang tidak diinginkan, menjadi lebih proaktif dalam mengatasi tantangan, dan berkembang melalui pengalaman hidup. Analogi tersebut menyoroti betapa pentingnya kesadaran terhadap perubahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena hal itu bukan hanya kunci untuk kelangsungan, tetapi juga untuk pertumbuhan dan keseimbangan dalam hidup. Misalkan dalam keluarga Anda yang biasanya melakukan rutinitas harian yang akrab, penuh senyuman tawa dan cerita antara anggota keluarga. Suatu hari Anda melihat perubahan kecil dalam interaksi sehari-hari, seperti senyum yang lebih sedikit atau percakapan yang singkat. Alih-alih mengabaikannya, Anda memutuskan untuk mengadakan pertemuan keluarga tak formal di ruang tamu Anda, tempat biasanya yang dipenuhi canda tawa dan cerita. Dengan adanya pertemuan tersebut, Anda mengetahui bahwa beberapa anggota keluarga merasa tertekan dengan tuntutan pekerjaan dan sekolah, sementara yang lain merindukan momen kebersamaan yang lebih berkualitas. Setelah berdiskusi, keluarga Anda kemudian merancang solusi untuk mengatasi tantangan tersebut seperti menetapkan waktu khusus tanpa gangguan setiap minggu, di mana semua anggota keluarga dapat berkumpul untuk bermain game, berbicara, atau melakukan aktivitas bersama. Membuat rencana kegiatan keluarga yang menyenangkan dan bermakna. Ini termasuk piknik di taman, hari libur tanpa gadget, atau bahkan sekadar menonton film bersama di akhir pekan. Melalui solusi-solusi ini, Anda dan keluarga tidak hanya merespons perubahan, tetapi juga proaktif dalam membangun fondasi yang kuat untuk kebahagiaan keluarga. Dengan demikian, keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari keluarga akan terjaga. 2. Hidung mengajarkan kita bahwa tidak semua bau harum, begitu juga dalam hidup, kita harus bijak memilih dan memilah informasi. Perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kita perlu bijak memilih dan menyaring informasi. Sama halnya hidung yang dapat membedakan antara bau yang enak dan tidak enak, kita juga perlu memiliki keterampilan untuk memilah informasi yang berguna dan yang tidak, agar kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengambil langkah yang tepat dalam hidup. Misalkan ada situasi di mana seorang anggota keluarga memberikan informasi tentang pemilihan jurusan di sekolah atau perguruan tinggi. Mungkin ada saran untuk mengambil jurusan tertentu berdasarkan tren pekerjaan, namun juga ada saran untuk mengikuti passion atau bakat tertentu. Dalam hal ini, Anda perlu bijak memilah informasi, mempertimbangkan minat, kemampuan, dan tujuan karir Anda sebelum membuat keputusan terkait pendidikan. Memilih informasi yang sesuai dapat membantu Anda mendapatkan pendidikan yang lebih bermakna dan sesuai dengan aspirasi Anda. Misalnya untuk menentukan pilihan yang tepat, Anda dapat melakukan langkah-langkah seperti mengevaluasi minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi. Pertimbangkan apa yang membuat Anda bahagia dan apa yang sesuai dengan prinsip hidup Anda. Meneliti informasi lebih lanjut terkait pilihan yang dihadapi.
Misalnya, jika memilih jurusan, pelajari prospek karir, mata kuliah, dan pengalaman mahasiswa. Berdiskusi dengan keluarga dan teman untuk mendapatkan sudut pandang tambahan. Mungkin mereka bisa memberikan wawasan berharga. Mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap pilihan yang diambil. Bagaimana keputusan tersebut dapat memengaruhi masa depan Anda. Dengarkanlah berbagai pendapat dan pandangan. Tidak semua saran harus diabaikan, tetapi dipertimbangkan dengan cermat. Dengan belajar dari perumpamaan tersebut, Anda dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Anda. 3. Hidung yang terus bekerja mengingatkan kita untuk tetap konsisten dan gigih dalam mengejar tujuan kita. Pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai metafora, di mana fungsionalitas hidung yang terus bekerja menjadi simbol ketekunan dan konsistensi. Sebagaimana hidung yang menyaring udara tanpa henti, memanaskan dan mengatur kelembapan udara sebelum mencapai paru-paru, serta mendeteksi bau. Kita diingatkan untuk menjaga semangat dan gigih dalam mengejar tujuan, meski dihadapkan pada berbagai tantangan sebagaimana hidung beroperasi dalam kondisi yang beragam. Sebagai contoh konkret, bayangkan seorang ayah yang konsisten dalam memberikan waktu berkualitas dengan anak-anaknya setiap hari, membantu mereka dengan tugas sekolah, dan memberikan dukungan emosional seperti dukungan yang melibatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayang. Melalui konsistensi ini, ayah tersebut akan selalu ada untuk memberikan arah positif dalam keluarga. Meskipun dihadapkan dengan tantangan sehari-hari, seperti pekerjaan dan kewajiban lainnya, konsistensinya menciptakan ikatan yang kuat dan memberikan dorongan bagi anggota keluarga untuk tetap fokus dan gigih dalam mencapai cita-cita dan tujuan kebersamaan mereka. 4. Saat hidung tersumbat, kita masih bisa bernapas, begitu juga dalam kesulitan, kita dapat menemukan cara untuk terus maju. Perumpamaan tersebut menggambarkan kesulitan dalam hidup. Hidung tersumbat adalah kondisi fisik di mana saluran hidung mengalami hambatan, yang seringkali disebabkan oleh infeksi virus seperti flu atau pilek. Meskipun dalam keadaan ini, kita masih bisa bernapas melalui mulut, menunjukkan ketangguhan, kreativitas dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup. Misalnya, anggota keluarga yaitu si A dan si B memiliki perbedaan pendapat yang cukup besar mengenai suatu keputusan penting, seperti pemilihan tempat liburan. Di mana si A ingin petualangan alam dan si B lebih suka suasana santai. Meskipun awalnya terjadi ketegangan, mereka memutuskan untuk duduk bersama, mendengarkan pandangan masing-masing, dan mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga. Dengan berkomunikasi dan mencari kesepakatan, mereka berhasil menemukan tempat liburan seperti pegunungan dengan jalur hiking menarik untuk yang suka petualangan alam. Dan di sekitarnya ada resor atau rumah kecil yang nyaman untuk yang ingin suasana santai. Dengan pilihan ini, semua keluarga dapat menikmati liburan sesuai dengan preferensi mereka, yang dapat dinikmati bersama, dan dengan ini mereka bisa menjaga keharmonisan dalam keluarga. 5. Seperti hidung yang dapat merasakan udara segar, kita perlu melibatkan diri dalam hal-hal yang memberikan energi positif. Ini dapat mencakup aktivitas yang kita nikmati dan membuat kita bahagia, seperti seni, olahraga, atau membantu orang lain. Interaksi sosial yang positif, mendukung hubungan, serta menetapkan dan mencapai tujuan yang memberikan makna juga dapat menjadi bagian integral dari pengalaman positif ini. Dengan melibatkan diri dalam hal-hal seperti itu, kita memperkaya kehidupan kita dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Misalkan seseorang memiliki hobi fotografi yang sangat disukai. Dengan terlibat dalam kegiatan ini, mereka dapat mengeksplorasi keindahan sekitar, berinteraksi dengan lingkungan, dan menangkap momen-momen positif. Aktivitas ini memberikan energi positif melalui ekspresi kreatif dan apresiasi terhadap keindahan.
Sebagai contoh lain, seseorang yang terlibat dalam pekerjaan sukarela untuk membantu komunitas lokal mereka. Melalui interaksi positif dengan orang-orang dalam komunitas, mereka tidak hanya memberikan kontribusi positif tetapi juga membangun hubungan yang memperkaya kehidupan mereka. 6. Hidung yang selalu mencium bau asap membantu kita menghindari bahaya, demikian juga, kita perlu waspada terhadap risiko dalam kehidupan. Hidung dapat mendeteksi bau asap berperan penting sebagai indikator keamanan. Bau asap seringkali merupakan tanda awal adanya kebakaran atau polusi yang dapat membahayakan kesehatan. Kemampuan hidung untuk mendeteksi aroma tersebut memungkinkan kita merespons cepat, menghindari potensi bahaya, dan melindungi diri serta orang lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kewaspadaan terhadap risiko memiliki peran serupa. Ketika kita sadar akan potensi bahaya atau risiko tertentu, baik itu dalam keputusan finansial, lingkungan kerja, atau hubungan, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan atau penyesuaian untuk mengurangi risiko tersebut. Kesadaran ini membantu kita menjaga keamanan, kesejahteraan, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Sebagai contoh, bayangkan keluarga Anda dengan sumber daya keuangan terbatas yang sedang mempertimbangkan investasi. Jika Anda memiliki kecenderungan tertarik pada investasi berisiko tinggi, seperti pasar saham yang fluktuatif, kesadaran terhadap risiko dapat memainkan peran kunci. Dalam situasi ini, penting untuk melakukan diskusi terbuka di keluarga. Anda dan anggota keluarga lainnya dapat membahas potensi keuntungan dan kerugian dari investasi tersebut serta dampaknya pada stabilitas keuangan keluarga. Kesadaran terhadap risiko akan mendorong Anda untuk melakukan riset lebih lanjut, berkonsultasi dengan ahli keuangan, dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terlibat. Langkah-langkah pencegahan seperti diversifikasi portofolio, menetapkan batasan risiko, dan memiliki rencana darurat dapat menjadi bagian integral dari strategi investasi Anda. Dengan demikian, kesadaran terhadap risiko membantu Anda dan keluarga mengambil keputusan finansial yang lebih bijak, mengurangi potensi kerugian, dan menjaga stabilitas keuangan Anda dalam jangka panjang. 7. Seperti bersin pada hidung, terkadang kita perlu melepaskan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman agar dapat bernapas lebih lega. Jangan takut untuk melepaskan beban dan rintangan, karena itu merupakan langkah pertama menuju kebebasan dan pertumbuhan pribadi. Misalnya jika kita menahan bersin pada hidung, rasa tidak nyaman akan terus bertambah, dan itu dapat mengganggu kenyamanan dan fungsi normal hidung. Demikian pula, dalam kehidupan, jika kita menahan beban emosional atau rintangan yang menghambat pertumbuhan pribadi, hal itu dapat menciptakan ketidaknyamanan dan pembatasan. Melepaskan beban dan rintangan seringkali memerlukan keberanian untuk menghadapi kenyataan, menerima perubahan, atau bahkan melepaskan hubungan atau kebiasaan yang tidak sehat. Proses ini mungkin sulit, namun pada akhirnya, melepaskan beban dapat membuka jalan bagi kebebasan emosional. Bayangkan situasi di mana Anda sedang menghadapi kesulitan finansial namun merahasiakannya karena khawatir membebani yang lain. Dengan analogi di atas, kemudian Anda pun memutuskan untuk berbicara terbuka kepada keluarga tentang situasi finansial Anda. Anda dapat bersama-sama mencari solusi dan mendapatkan dukungan. Ini mungkin melibatkan perencanaan keuangan bersama atau mencari bantuan luar jika diperlukan. Analogi ini menyoroti pentingnya komunikasi terbuka dan dukungan keluarga dalam menghadapi tantangan keuangan. Dengan melepaskan beban tersebut, Anda dapat bekerja bersama keluarga untuk mengatasi kesulitan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. 8. Seperti hidung yang dapat terbuka lebar atau menyempit, kita harus bersedia untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam hidup. Beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam hidup mirip dengan cara hidung kita menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi udara. Ketika dihadapkan pada situasi sulit, kita perlu membuka pikiran dan mengubah pendekatan agar dapat mengatasi hambatan.
Sebagaimana hidung yang menyempit untuk melindungi diri dari benda asing, kita juga perlu memiliki batasan dan melibatkan diri dalam tindakan yang konstruktif untuk menjaga keseimbangan hidup. Sedangkan hidung yang terbuka lebar untuk menyerap lebih banyak oksigen, kita juga dapat membuka diri terhadap peluang baru dan pertumbuhan pribadi. Kesediaan untuk beradaptasi adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna dan membangun ketahanan di tengah perubahan. Misalnya suatu sekolah menunjukkan keterbukaan mereka dalam menghadapi perubahan kebijakan terkait perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Sebagaimana hidung yang dapat menyesuaikan ukurannya dengan kondisi sekitar. Mereka tidak hanya menerima perubahan tersebut tetapi juga aktif beradaptasi dengan memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat pribadi mereka. Dengan hal ini guru-guru harus berkolaborasi dengan siswa untuk mengidentifikasi berbagai minat mereka. Dengan memahami minat individu siswa, mereka merancang proyek-proyek pembelajaran yang dapat menangkap perhatian dan motivasi siswa. Analogi ini mencerminkan semangat untuk menghadapi tantangan perubahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembelajaran yang beragam. Guru dan siswa di sekolah tersebut menjadi bagian dari proses yang dinamis dan fleksibel, sejalan dengan semangat sesuai dengan motivasi di atas. 9. Seperti hidung yang tetap di tempatnya, kita juga perlu memiliki dasar nilai dan prinsip yang tidak mudah tergoyahkan. Seperti hidung yang tetap di tempatnya, memiliki dasar nilai dan prinsip yang kokoh membantu kita tetap teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi atau tekanan eksternal. Ini menciptakan kestabilan dalam pengambilan keputusan dan membimbing perilaku kita sesuai dengan nilai yang diyakini. Dasar nilai dan prinsip menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki prinsip etika yang kuat, seperti tidak menerima suap, maka dalam situasi di mana ada tekanan untuk melibatkan diri dalam praktik korupsi, prinsip tersebut menjadi dasar yang tidak mudah tergoyahkan. Meskipun ada godaan atau tekanan eksternal, individu tersebut tetap teguh pada nilai-nilai integritasnya. 10. Hidung tidak memilih aroma yang akan dicium, demikian juga kita harus terbuka terhadap berbagai pengalaman dan belajar dari setiap kesempatan. Dalam konteks kehidupan, pernyataan itu mengajak kita untuk memiliki sikap yang terbuka terhadap pengalaman. Artinya, kita seharusnya tidak memilih-milih situasi atau pengalaman yang datang, melainkan menerima dan belajar dari setiap kesempatan, baik positif maupun negatif. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan mengambil hikmah dari setiap aspek kehidupan. Misalkan seseorang mendapat tawaran pekerjaan yang berbeda dari apa yang dia harapkan atau impikan. Meskipun tidak sesuai ekspektasi awal, dia dapat memilih untuk mengambil pekerjaan tersebut dan belajar dari pengalaman baru, meningkatkan keterampilan, atau memperluas jaringan profesional. Dengan sikap terbuka, orang tersebut mungkin menemukan nilai dan pelajaran yang tidak dia duga sebelumnya, mirip dengan bagaimana hidung menerima dan mengolah berbagai aroma. Ini menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan karir yang mungkin tidak akan terjadi jika dia membatasi diri dengan harapan yang ketat. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Semoga perumpamaan dari hidung membawa inspirasi dan pemahaman baru dalam kehidupan Anda. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan konten-konten positif di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, hidup ini penuh pelajaran yang luar biasa. Tetaplah terinspirasi dan jadilah sumber kebaikan. Terima kasih.